dia mempunyai 5 kemampuan. Ya. Pertama, kemampuan di bidang pelacakan narkotika. Bahan peledak. Kemudian pelacakan kriminal umum. Ya. Kriminal umum ini termasuk pencarian tersangka. Yang keempat, SAR, Search and Rescue. Yang berikutnya, dalam hal ini untuk pengendalian massa. Kenapa kita memakai kuda ras Volbat? Karena untuk anatominya lebih kokoh, gagah, dan memiliki sifat yang lebih familiar daripada kuda-kuda ras yang lain. Mulai dari tahun 1951, khususnya di Karesidenan Malang. Waktu itu Kombes Pol Amir Hamzah dengan AKBP Abdul Aziz, dia menggagas sebuah pasukan anjing polisi dan kemudian dieksekusi di tahun 1952. Jadi tupoksi daripada satwa sendiri dari tahun ke tahun memang mengalami perubahan. Dari awal itu sebenarnya dibentuk hanya untuk membantu tugas-tugas reserse saja pada waktu itu. Namun seiring dengan perkembangannya saat sekarang ini, satwa sendiri tugasnya melebar, meluas. Karena juga membantu SAR juga. Kenapa kita memilih itu K9 tersebut? K9 tersebut mempunyai kemampuan outdoor yang kuat. Kemudian daya intelijen dia juga tinggi. Dan dia mempunyai 5 kemampuan. Ya. Kemampuan yang pertama, kemampuan di bidang pelacakan narkotika, bahan peledak, kemudian pelacakan kriminal umum. Ya. Kriminal umum ini termasuk pencarian tersangka, kemudian kasus pembunuhan dan segala macam itu. Kemudian yang keempat, SAR, Search and Rescue. Yang berikutnya Dalmas. Dalmas ini untuk pengendalian massa. Banyak di beberapa tempat di Polda-Polda wilayah kita yang kita lakukan pada saat melayani pengunjuk rasa, itu kita menggunakan K9. Shoot, oke, clear. Good, shoot, shoot, oke, stop, sit, down, grip, clear, sit. 3 tambah 3. Bye.
kadaver, menemukan korban yang sudah meninggal atau tumbuhan itu, K9 akan memberikan reaksi dengan garikan, garuk aja terus dia garuk tanah, garuk, dia memberikan reaksi. Jadi pawang harus jeli melihat apa nih yang anjing lakukan, hasilnya apa, finishing terakhirnya apa. Nah, dia garuk terus ada juga dia mengeluarkan gonggongan, ya tergantung pola latihan kita. K9 Yusar atau pencarian orang hidup, dia memberikan reaksi gonggongan. Gonggongan itu harus lebih banyak. Good. Kenapa kita memakai kuda ras Wombat? Karena ras Wombat bentuk anatominya lebih kokoh, gagah, dan memiliki sifat yang lebih familiar daripada kuda-kuda ras yang lain. Mengingat kondisi di Indonesia iklim tropis jadi agak panas, jadi porsi latihan kita sesuaikan setiap harinya. Yang jelas kuda setiap hari latihan dan bergerak terus. Kenapa ini? Bisa check up ya. Ya boleh. Langsung sih. Jadi besok kita ke X-ray sama USG ya. Jadi mereka satu-satu di sini minimal seminggu sekali itu mereka akan mendapatkan vitamin rutin dan juga pemeriksaan fisik gitu. Apa ada perlu nafsu makan kah atau segala macam itu kita cek setiap seminggu sekali kalau check up rutin. Ada namanya check up keseluruhan itu dilaksanakan setiap 1 semester sekali atau setahun 2 kali. Nah itu lebih banyak lagi pemeriksaannya, kimia darah, hematologi rutin, X-ray, X-ray-nya juga X-ray dada dan juga X-ray abdomen atau perut, kemudian USG, rekam jantung, dan juga nanti hasil itu akan kita evaluasi. Nah di saat ada kelainan atau yang kita temukan di dalam hasil itu, kita akan treatment. Tugas Turangga sendiri Bu itu untuk pengawalan, penyambutan tamu, terus yang kedua untuk patroli. Polisi Satwa dilibatkan di dalam kegiatan event-event nasional maupun internasional seperti MotoGP ya. Sebelum diadakan lomba, terlebih dahulu kami bersama Brimob, Gegana Brimob untuk melaksanakan sterilisasi. Jadi untuk K9 kita ada 9 ekor, yaitu anjing ada 9, K9, dan untuk Turangga itu ada 3, itu ada 3 kuda. Untuk pembagian wilayah itu semua terpusat di Polda, jadi akan digunakan pada saat event-event tertentu. Misalnya pihak Satwil atau Polres berkenan untuk meminta bantuan untuk pelacakan, untuk kriminal atau untuk apapun itu, dia menghubungi kami dan kami berangkat ke tiap-tiap Satwil itu. Kita tetap melaksanakan latihan. Untuk ras anjing yang dimiliki sama Polda NTB itu ada Belgian Malinois, ada Jerman Shepherd, ada Dachshund Shepherd, dan ada Rottweiler yang diberikan sama masyarakat sama kita jadikan Polmas K9. Termasuk kegiatan sertifikasi. Kekurangan atau koreksi, tolong disampaikan. Karakteristik daripada kuda lokal atau kuda Sumba yang kita miliki itu
Karakteristiknya itu yang pertama itu tahan terhadap cuaca tropis. Karena di sini cuacanya cukup panas, jadi untuk karakteristiknya bagus untuk kuda lokal. Yang kedua, karakteristiknya lebih cepat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk daerah-daerah pedesaan. Bentuk badannya yang kecil dan lebih lincah. Untuk perawatan kuda Belanda dan kuda Sumba tersebut kami tidak bedakan. Jadi sama, cuma mungkin kalau kuda Belanda itu dari kandangnya lebih besar daripada kuda Sumba karena bentuk tubuhnya yang lebih besar. Untuk makanan dan pakan sama saja. Maksudnya kita membentuk suatu tim namanya Polmas K9. Jadi yang dibentuk oleh Kanit Pol Satwa kita oleh Pak Ibtu Triana. Jadi alhamdulillah sudah berjalan ini. Jadi dengan menggabungkan hewan-hewan yang ada di masyarakat, khususnya anjing ya, anjing. Dan dalam hal ini anjing yang memiliki kriteria khusus untuk pelatihan-pelatihan ini, seperti anjing pelacak, anjing narkoba, atau anjing untuk kriminal umum. Dan ketika mereka mempunyai kriteria-kriteria atau karakter-karakter ini, baru kita bisa ikutkan pelatihan dengan anjing-anjing kita yang ada di Polda NTB. Fine. Good boy. Kalau tugas turangga sendiri Bu itu untuk pengawalan tamu, penyambutan tamu, terus yang kedua untuk patroli. Patroli di seputaran Kota Mataram maupun di daerah-daerah yang tidak bisa dilalui dengan sepeda motor. Jadi kami memanfaatkan kuda sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Kabdimas kepada masyarakat. Polisi Satwa dilibatkan di dalam kegiatan event-event nasional maupun internasional seperti MotoGP ya. Arti pentingnya kita di situ sebelum diadakan lomba, terlebih dahulu kami bersama Brimob, Gegana Brimob untuk melaksanakan sterilisasi. Di dalam sterilisasi itu kita memastikan bahwa tempat tersebut tidak ada ditemukan bahan-bahan peledak atau ancaman-ancaman lain, baru kita serahkan kepada petugas kepolisian yang lain untuk melaksanakan tugasnya. Satu aja, nah. Dek, ya. Program Peduli Satwa Liar merupakan program dari Direktur Polsatwa Mabes Polri sebagai program yang akan kami laksanakan seminggu satu kali. Agar maksud dan tujuan terciptanya hubungan yang baik antara satwa, alam, dan manusia. Dalam kegiatan ini kami bertujuan agar bagaimana kita menumbuh dan menanamkan kecintaan anak-anak akan profesi atas Polri, Polda NTB khususnya. Dengan adanya kegiatan ini dapat menanamkan sikap
cinta lingkungan, khususnya kecintaan kepada satwa. Itu saya menemukan anak 6 tahun Alvaro yang viral di media sosial. Saya dan Ari khususnya itu menemukan Alvaro, walaupun waktu itu maaf sudah menjadi kerangka manusia. Kita nggak bisa paksa juga dia di lapangan. Kalau misalnya dia terjadi apa-apa, kita juga sayang teman kita kalau terjadi apa-apa dia di lapangan. Sit. Sit. Good. Perkenalkan, nama saya Bribtu Gilbert Saranaung. Jadi saya selaku handler dari K9 Ari. Dia spesialisasinya adalah K9 Kadaver untuk pencarian korban bencana yang sudah meninggal. Istilahnya sudah lama terkubur di dalam tanah maupun di dalam gedung. Jadi sebelum kita kerja bersama K9, jadi kita harus ambil dulu hatinya agar K9 juga tahu bahwa kita temannya, bukan sebagai tuan tapi sebagai teman. Bye. Tantangan di lapangan untuk khususnya saya pelacakan SAR, banjir, misalnya banjir, ada puing-puing dia, ada pecahan kaca, paku dan seng, tanah yang tidak bisa diinjak oleh kita sebagai manusia aja, apalagi anjing pas masuk, kita nggak bisa paksa juga dia di lapangan. Kalau misalnya dia terjadi apa-apa, kita juga sayang teman kita kalau terjadi apa-apa dia di lapangan. Pengalaman paling berkesan saya di tahun 2025 sekitar bulan November. Itu saya menemukan anak 6 tahun Alvaro yang viral di media sosial, yang hilang sejak bulan Maret, dan saya dan Ari khususnya itu menemukan Alvaro, walaupun waktu itu maaf sudah menjadi kerangka manusia, tapi kami berusaha waktu itu menemukan untuk mengidentifikasi DNA dari ibu Alvaro dan body part berupa tulang belulang dari terduga Alvaro waktu itu. Hey, bye. Perkenalkan, nama saya Bribtu Fergi Trio Fajar. Kebetulan yang di sebelah saya ini nama kudanya Silke, dan saya berkuda di Detasmen Turangga kurang lebih 6 tahun. Kalau untuk bonding dengan kuda sendiri, bisa setiap hari kita bertemu, terus merawat dia dengan baik. Mungkin sedikit ada pembicaraan, walaupun mungkin ada beberapa orang yang kurang ngerti, tapi kalau misalnya kita sebagai pawang kuda ya kadang ngerti gitu. Jadi sering diajak komunikasi, dikasih makan, diajak jalan.
terus latihan harus rutin setiap hari, maintenance kudanya. Itu sih salah satu dari bonding. Kalau untuk yang berkesan ya awal saya jadi polisi ya, dari yang saya sipil hanya naik kuda biasa, dan ketika masuk polisi saya bisa masuk ke istana menyambut tamu-tamu negara sih. Itu hal yang awal mengesankan bagi saya sih di Turangga ini. Very good. Kebetulan untuk di perlombaan itu sendiri saya sudah mengikuti beberapa kejuaraan, contohnya seperti PON 2016 saya mendapat medali perak, Kejurnas 2022 saya dapat medali perak juga, dan kebetulan saya kemarin berangkat ke Jerman untuk persiapan SEA Games dan saya masuk cadangan di situ, dan nextnya saya mengikuti ASEAN Games juga. Dan insya Allah berangkat lagi ke Jerman untuk training camp. Nah, tentunya kita sekarang ini sedang membuat aturan, baik itu sifatnya Perda Baharkam tentang nanti adopsi hewan-hewan yang diperkirakan sudah tidak operasional lagi ataupun pensiun seperti itu. Tentunya ini penting karena memang sampai dengan saat sekarang ini belum ada kami masuk ke sini, dan ini sedang saya gagas sehingga hewan-hewan tersebut tetap bisa dirawat. Orang pertama yang akan kita berikan kesempatan untuk mengadopsi adalah pawang. Kenapa? Pawang sudah bergaul lama mereka ini. Mereka udah bonding, sudah memang kayak anak sama bapak. Apabila pawangnya tidak mampu karena sesuatu hal, kita akan sawarkan kepada orang lain, masyarakat yang quote and quote dia mampu yang pertama. Kemudian dia punya fasilitasnya, punya kandang juga tidak cuma 1 meter kali berapa, tidak cuma cukup memadai. Kemudian juga mereka di lapangan luas bermain. Dan ini juga syarat daripada mengadopsi kinen kami, aturannya sangat panjang, dan itu kan kita betul-betul akan kita ekspresi betul bahwa si pengadop itu betul-betul memang mampu, dan terutama dog lover.